Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal-soal tentang Kapita Selekta Matematika 2. Untuk soal pertama yaitu kita disuruh membuktikan menggunakan induksi matematika. Nah, induksi matematika ini kan ada 3 step ya. Yang step yang pertama kita buktikan benar untuk N sama dengan 1. Step 2 itu kita mengasumsikan benar untuk N sama dengan P. Dan yang step 3 itu ditunjukkan bahwa benar untuk N sama dengan P ditambah 1. Untuk yang pertama, yang ini soalnya itu kan sigma dengan batas bawah K sama dengan 1 dan batas atas N. 2K-1 sama dengan N kuadrat. Nah, untuk yang step pertama kita buktikan benar untuk N sama dengan 1. Jadi tinggal kita substitusikan aja N-nya itu sama dengan 1. Nah, di sini ini untuk sisi yang kiri, yang pertama kita masukkan juga N-nya itu sama dengan 1. Ini akan menghasilkan 1, dan sisi kanan juga kita substitusikan N-nya itu sama dengan 1, hasilnya juga 1. Nah, di sini karena sisi kiri dan sisi kanan itu sama, sehingga step 1 itu terbukti benar. Untuk step 2 kita asumsikan benar untuk N sama dengan P, yaitu sigma K sama dengan 1 dengan batas atas P, 2K-1 sama dengan P kuadrat. Nah, untuk step 3 ditunjukkan bahwa benar untuk N sama dengan P tambah 1. Nah, ini juga tinggal disubstitusikan aja ke sigma yang sebelumnya, sigma awal. Kita masukkan N-nya itu sama dengan P tambah 1. Di sini kita masukkan. Terus selanjutnya ini kenapa bisa jadi P kuadrat? Nah, P kuadrat ini kita dapat dari step 2. Step 2 ini menyatakan bahwa sigma dengan batas bawah K sama dengan 1, batas atas P 2K-1 itu sama dengan P kuadrat. Jadi bisa kita tuliskan ini P kuadrat ditambah 2 dikali P ditambah 1 dikurangi 1. Nah, ini bisa kita dapatkan hasilnya yaitu P ditambah 1 kuadrat. Jadi bisa kita tuliskan sigma dengan batas bawah K sama dengan 1 dan batas atas P tambah 1, 2K-1 itu sama dengan P tambah 1 kuadrat. Nah, ini terbukti sama ya, bahwa ditunjukkan benar bahwa untuk N sama dengan P tambah 1 itu benar karena sesuai. Selanjutnya, untuk nomor 2 itu ada soal polinomial PX berderajat 3, polinomial PX dibagi dengan X min 3, sisanya itu 1, polinomial PX dibagi dengan X min 4, sisanya itu 8. Tentukan sisa pembagian PX apabila dibagi dengan X kuadrat min 7, X plus 12. Nah, di sini bisa kita tuliskan PX dibagi X min 3 itu sisanya 1. Jadi artinya PX sama dengan H1X dikali X min 3 ditambah 1 untuk suatu fungsi H1X. Dan nilai P di mana X-nya itu 3 itu sama dengan 1. Terus yang kedua di sana PX dibagi X min 4 itu sisanya 8. Artinya PX sama dengan H2X dikali X min 4 ditambah 8 untuk suatu fungsi H2X itu nilai P X-nya itu sama dengan 4-nya itu hasilnya adalah 8. Nah, sekarang ini yang ditanyakan, PX dibagi dengan X kuadrat min 7X plus 12. Artinya PX sama dengan HX dikali X kuadrat min 7X plus 12 ditambah, kita misalkan di sini kita gunakan Q dan R, QX ditambah R. Maka menjadi HX dikali, ini kenapa bisa menjadi X min 3 dan X min 4? Ini merupakan bentuk faktor dari X kuadrat min 7X plus 12. Jadi X min 3 dikali X min 4 ditambah QX ditambah R. Sekarang kita substitusikan untuk X sama dengan 4.
Untuk X sama dengan 4 itu diperoleh, kita masukin di sini P dengan X-nya sama dengan 4, sama dengan H, X-nya itu dimasukin ya 4, kita substitusikan semuanya, sehingga menghasilkan P4 sama dengan 4Q ditambah R. Ini kenapa P4-nya berubah jadi 8? Kita kan tadi dari yang kita ketahui bahwa di sini nilai P4 itu sama dengan 8. Jadi bisa kita tuliskan P4 itu 8. Jadi hasilnya 4X ditambah R sama dengan 8. Sekarang tinggal substitusikan untuk X sama dengan 3. Untuk X sama dengan 3 itu diperoleh hasilnya P3 sama dengan H3 dikali 3 min 3 dikali 3 dikurangi 4 ditambah 3Q ditambah R. Ini juga sama. Kenapa bisa berubah jadi 1 P3-nya? Karena di persamaan yang diketahui sebelumnya bahwa P3 itu nilainya 1. Jadi bisa kita tuliskan di sini 1. Jadi hasilnya 3Q ditambah R itu sama dengan 1. Selanjutnya di sini kita lanjut ke tahap eliminasi dan substitusi. Nah, tinggal dimasukin aja tadi yang kita dapatkan, yaitu 4Q ditambah R sama dengan 8 dan 3Q ditambah R sama dengan 1. Nah, ini tinggal dieliminasi, menghasilkan Q sama dengan 7. Maka R-nya sama dengan min 20. Kenapa R-nya sama dengan min 20? Ini dihasilkan dari proses substitusi. Kita mensubstitusikan hasil dari Q ini ke salah satu persamaan yang ada di sini. Nah, jadi karena kita sudah dapatkan 7 dan min 20, atau kita sudah dapatkan Q dan R-nya, jadi sisa PX dibagi X kuadrat min 7X ditambah 12 adalah 7X min 20. Selanjutnya untuk nomor 3, itu soalnya jika P1 dan P2 adalah solusi 2 log P kuadrat min 6, 2 log P ditambah 8 sama dengan 0, tentukan nilai P1 dikali P2. Nah, di sini kan kita ditanyakan nilai P1 dikali P2. Jika P1 dan P2 adalah akar persamaan, nah, 2 log 2P min 6, 2 log P ditambah 8 sama dengan 0. Kita tuliskan dulu nih yang pertama, 2 log P1 dikali P2 sama dengan 2 log P1 ditambah 2 log P2. Ini merupakan salah satu sifat logaritma. Sifat logaritma itu kalau misalnya 2 log P1 dikali P2 ini akan sama dengan 2 log P1 ditambah 2 log P2. Selanjutnya 2 log P1 ditambah 2 log P2 ini sama dengan min B per A. B-nya itu merupakan konstanta dari ini 2 log P, dan A-nya itu merupakan konstanta dari 2 log 2P. Nah, tinggal dimasukin aja di sini. B-nya itu min 6, A-nya itu 1. Hasilnya itu 6. Jadi bisa kita tuliskan bahwa 2 log P1 dikali P2 itu sama dengan 6. Bisa juga kita tuliskan P1 dikali P2 itu sama dengan 2 pangkat 6. Jadi hasilnya nilai P1 dikali P2 ini 2 pangkat 6. Selanjutnya untuk nomor 4, itu kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X ditambah nilai mutlak X ditambah 1 kurang dari sama dengan 2. Nah, di sini yang pertama kita ketahui kan bahwa nilai mutlak itu bernilai X jika X-nya itu lebih dari sama dengan 0. Bisa juga bernilai min X jika X-nya itu kurang dari 0. Nah, untuk nilai mutlak X plus 1 juga sama. Ini akan bernilai X plus 1 jika X plus 1 lebih dari sama dengan 0, atau bisa kita tuliskan X lebih dari sama dengan min 1. Terus bisa juga bernilai min X plus 1 jika X plus 1 kurang dari 0. Atau bisa kita tuliskan X kurang dari min 1. Nah, lalu kita gambar garis bilangannya. Di sini
dari garis bilangan kita dapatkan 3 buah daerah, yaitu daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Daerah 1 ini daerah X kurang dari min 1. Lalu ini hasil dari min 1 dan 0 ini kita ambil dari sini. Nah, min 1-nya kita ambil dari sini, 0-nya juga kita ambil dari sini, dari definisi yang sebelumnya. Sekarang tinggal kita uji untuk daerah yang pertama, yaitu X kurang dari min 1. Tinggal kita masukin aja. Kan yang tadi nilai mutlak X ditambah nilai mutlak X ditambah 1 kurang dari sama dengan 2. Karena di sini X-nya kurang dari 1, maka nilai mutlak X yang digunakan yaitu yang min X. Min X ditambah ini juga sama X plus nilai mutlak X plus 1-nya kita gunakan yang min X plus 1 kurang dari sama dengan 2. Lalu kita dapatkan hasilnya yaitu min 2X kurang dari sama dengan 3. Maka X menjadi lebih dari sama dengan negatif 3/2. Nah, di sini kan syarat untuk daerah 1 itu adalah X kurang dari min 1. Namun, kita peroleh X-nya itu lebih dari sama dengan negatif 3/2. Nah, untuk mendapat penyelesaian, maka kita iriskan keduanya sehingga diperoleh negatif 3/2 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Selanjutnya, untuk daerah 2, yaitu daerah negatif 1 kurang dari X kurang dari 0. Nah, kita masukin lagi atau kita substitusikan lagi. Di sini karena daerah 2 itu negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 0, maka X-nya kita gunakan yang min X. Dan kalau X nilai mutlak X plus 1-nya kita gunakan yang X plus 1. Jadi min X ditambah X plus 1 ditambah X ditambah 1 kurang dari sama dengan 2. Hasilnya 1 kurang dari sama dengan 2. 1 itu kan emang benar ya, 1 itu kurang dari sama dengan 2. Artinya seluruh daerah 2 itu merupakan solusi. Untuk yang terakhir yaitu daerah 3. Daerah 3 itu yaitu X lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini nilai mutlak X-nya kita gunakan X ditambah nilai mutlak X ditambah 1-nya juga kita gunakan X plus 1 kurang dari sama dengan 2. Kita dapatkan hasilnya yaitu 2X kurang dari sama dengan 1. Maka X kurang dari sama dengan 1/2. Nah, untuk syarat daerah 3 itu kan X harus lebih dari sama dengan 0. Tapi yang kita dapatkan itu menurut perhitungan kita peroleh X-nya itu kurang dari sama dengan 1/2. Jadi untuk mendapatkan penyelesaian kita harus mengiriskan keduanya. Jadi kita dapatkan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan setengah. Jadi solusi untuk nilai mutlak X ditambah nilai mutlak X plus 1 kurang dari sama dengan 2 adalah gabungan solusi dari daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Yaitu kita dapatkan negatif 3/2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1/2. Nah, untuk nomor yang terakhir yaitu soalnya fungsi H di mana R memetakan R dengan di sini HT sama dengan T pangkat 3 dikurangi 27 per T min 3 jika T tidak sama dengan 3. T min 3 jika T sama dengan 3. Identifikasi apakah fungsi H tersebut kontinu di titik X sama dengan 3, gunakan teorema kekontinuan untuk menentukannya. Nah, di sini syarat kontinu itu ada 3.
continue di titik C. Yang pertama nilai fc-nya ada, nilai limit x mendekati C fx-nya ada, dan nilai limit x mendekati C fx sama dengan fc. Pertama, di sini kita misalkan H-nya itu kan 3, jadi sama dengan T min 3, T-nya itu 3, kita gunakan 3. Lalu kita masukkan, T-nya itu 3, 3 dikurangi 3 itu 0, maka dapat ditemukan H3 sama dengan 0. Maka HC, yaitu C-nya itu sama dengan 3. Jadi di sini bisa kita ketahui bahwa nilai FC itu ada. Selanjutnya, limit T mendekati 3 min, atau limit kiri ini biasanya disebutnya ya. T pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 3 per T dikurangi 3 sama dengan limit T mendekati 3 min, 3 pangkat negatif. Ini menjadi T dikurangi 3 dikalikan T kuadrat ditambah 3T ditambah 9 dibagi T dikurangi 3. Hasilnya T kuadrat ditambah 3T ditambah 9. Nah, limit dari T mendekati 3 pangkat negatif T kuadrat ditambah 3T ditambah 9 ini 27. Untuk yang kedua, ini limit T mendekati 3 pangkat positif, atau biasanya ini disebut limit kanan. T pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 3 per T min 3 sama dengan limit T mendekati 3 pangkat positif itu menjadi T dikurang 3 dikalikan T kuadrat ditambah 3T ditambah 9 dibagi T dikurang 3. Ini kan bisa ya dibagi, hasilnya menjadi 1. Jadi hasilnya itu limit T mendekati 3 pangkat positif T kuadrat ditambah 3T ditambah 9. Ini hasilnya juga sama 27. Karena limit HT sama karena limit T mendekati 3 pangkat negatif HT sama dengan limit T mendekati 3 pangkat positif HT, maka limit T mendekati 3HT itu ada. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.